Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasiruddin Abdullah Lubis, NPM 2208260027, kelas A. Saya akan mempresentasikan mind mapping tugas remedial blok obstetri yang berjudul hiperemesis gravidarum. Yang pertama, ada definisi. Hiperemesis gravidarum adalah kondisi mual dan muntah parah selama kehamilan yang dapat menyebabkan dehidrasi, kekurangan gizi, dan komplikasi lainnya. Ada juga faktor resiko. Kehamilan pada usia muda atau di atas 35 tahun, riwayat hiperemesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya. Lalu menderita migrain, kehamilan dengan janin kembar, lalu kehamilan dengan janin perempuan. Lanjut, ada tingkatan pada hiperemesis gravidarum. Tingkat pertama, yaitu ada muntah terus-menerus yang mempengaruhi keadaan umum. Pada tingkatan ini, ibu hamil merasa lemah, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun, dan merasa nyeri pada epigastrium. Lalu nadi meningkat sekitar 100 kali per menit, tekanan darah sistolik menurun, dapat disertai peningkatan suhu tubuh, turgor kulit berkurang, lidah kering, dan mata cekung. Lalu ada juga tingkat 2, yaitu ibu hamil tampak lebih lemas dan apatis. Turgor kulit lebih menurun, lalu lidah kering dan tampak kotor. Nadi kecil dan cepat. Tekanan darah turun, suhu kadang-kadang naik, mata cekung dan sedikit ikterus. Lalu berat badan turun, hemokonsentrasi, oliguaria, dan konstipasi. Lanjut ada tingkat 3. Tingkat 3 keadaan umumnya lebih parah. Muntah berhenti, kesadaran menurun dari somnolens sampai koma, lalu nadi kecil dan cepat, tekanan darah menurun, lalu serta suhu meningkat. Lalu etiologi dari hiperemesis gravidarum ini belum diketahui dengan pasti. Dulu penyakit ini kelompokkan keadaan penyakit toksemia gravidarum karena diduga adanya semacam racun yang berasal dari janin atau kehamilan. Penyakit ini juga digolongkan ke dalam gestosis bersama preeklamsi dan eklamsi. Nama gestosis dan diberikan hiperemesis gravidarum, dan gestosis ini lanjut untuk hipertensi, preeklamsi, dan eklamsi dalam kehamilan. Lanjut, ada juga gejala yang ada pada hiperemesis gravidarum, yaitu mual dan muntah yang berlebihan bahkan setelah makan ringan sekalipun, lalu ketidakmampuan untuk makan atau minum dengan normal, lalu penurunan berat badan secara signifikan, kelelahan yang persisten, dehidrasi akibat muntah yang berlebihan. Lanjut, untuk mendiagnosis dari hiperemesis gravidarum ini, yang pertama mungkin anamnesis dan pemeriksaan fisik, lalu pemeriksaan darah rutin, lalu pemeriksaan elektrolit, lalu ada juga pemeriksaan USG, beta HCG, dan AKDA. Lanjut, ada juga pencegahan dari hiperemesis gravidarum, yaitu konsumsi makanan sehat dan seimbang selama kehamilan. Lalu ada menghindari makanan yang memicu mual dan muntah. Lalu menghindari stres berlebihan dan mencari dukungan emosional. Lalu melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur untuk deteksi dini. Lanjut, pengobatannya itu ada obat antiemetik untuk mengurangi mual dan muntah, terapi cairan intravena jika dehidrasi, terapi nutrisi intravena jika kekurangan gizi, lalu pemakaian kateter nasogastrik untuk memberikan nutrisi langsung ke lambung.
Ada juga pengobatan tata laksana farmako dari hiperemesis gravidarum. Yang pertama untuk grade pertama diberikan peridoxil dan doxilamin dengan dosis 10 mg. Lalu untuk grade 2 itu diberikan ondansetron 10 mg, 8 sampai 10 mg. Lalu jika pada grade 3 diberikan infus dan ondansetron intravena. Lanjut. Ada juga penanganan itu minum cairan secara teratur untuk menghindari dehidrasi, minum air putih, dianjurkan, lalu makan makanan kecil dan sering agar tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup, menghindari makanan yang memicu terjadinya mual dan muntah lagi, lalu mengonsumsi suplemen vitamin B6, dan mendapatkan istirahat yang cukup dan mengurangi stres. Komplikasi dari hiperemesis gravidarum ini sendiri bisa membuat gangguan pertumbuhan janin, gangguan keseimbangan elektrolit, kerusakan gigi akibat asam lambung yang berlebihan, dan depresi dan anxiety. Baik, ini referensi yang saya gunakan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya sendiri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.